Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan sebetulnya semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pasti teman-teman pernah menyaksikan tuh ya si Nenek Elsa ngeyel lagi tentang mengakui bahwa apa yang terjadi itu memang seperti itu gitu. Dan ada salah satu statement yang mengatakan, "Oh, itu bukan jarak 100 meter ya, tapi itu 6 meter ya gitu." Di mana pernah mengatakan seperti itu? Kita akan bantah sekarang ya. Kita akan bantah, kita kasih paham sekarang Bu Elsa ya. Jadi gimana video selengkapnya, Semeton? Ini dia. Saya bersama tim sudah datang ke lokasi itu pada malam hari dan ini sudah ada videonya. Ya. Maksudnya Anda melakukan upaya seperti yang sama, ya, melihat di malam hari? Melihat di malam hari dan lampu itu memang terang. Ini saya bikin denah. Yang ada di PK itu semua sudah saya jawab. Semua sudah saya jawab. Jalan di sini adalah jalan 6 meter 2. Terus kemudian sepadan jalannya kan 2 meter 2 meter tuh. 2 meter di sini 2 meter. Jadi kalau dia berdiri di sini, mobil jalan, ini ada videonya kalau bisa diputar Pak, boleh silakan. Ini ada Pitra di sini. Terus ini kan ada A, B, C. Jadi kalau kita mobil apapun lihat, kita lihat ke orangnya. Terlihat. Dalam kondisi malam. Iya, karena di situ ada lampu terang. Jadi lampu penerang jalannya terang. Terang. Ini Bu Elsa di mana berdirinya? Memposisikan diri di posisi Aib atau di mana? Iya. Di mana posisi Aib? Di sini kan posisi Aib di Warung Madura di A. Warung Madura di A ya. Iya. Nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa buatkan grafisnya ya. Kemudian silakan. Jadi di sini lihatnya hanya cuma 6 meter. Jadi terlihat. Sampai bilang 100 meter itu kan. Tapi kenapa ada statement 100 meter? Itu kita nggak tahu ya. Dari itu kan fakta persidangan, Bu Elsa. Bukan, itu yang ngomong tuh yang pembicara-pembicara lama-lama 100 meter. Dari mana 100 meter? Ini jalannya nggak sampai 100 meter. 6 meter. Hanya 6 meter dengan sepadan jalan 6 berarti 10 meter. Ya kalau kita di ujung-ujung, tapi kan ini di sini di Madura terus di sini warung tongkrongan terpidana. Nah, ini orang terpidana sering di sini. Jadi mereka kenal. Di sini cuci mobil. Kejar-kejarannya di? Jadi kejar-kejarannya di sini. Di sepanjang jalan ini. Sepanjang jalan ini. Nah, dengan lebar 6 meter. Pembantaiannya dengan lebar di belakangnya showroom E di sini. E, F. Jadi di sini dekat sekali kok. Tidak jauh. Dan kita sudah coba jalan naik mobil, kita lihat, terus naik motor, memindahkan jenazah ke flyover. Itu hanya jarak cuman makan waktu pada kalau naik mobil itu sekitar 4-5 menit. Oke. Bu Elsa melakukan di jam yang sama malam hari. Jam berapa masih ingat waktu itu? Ya jam 9-an dong. Jam 9. Bu Elsa kacamatanya plus atau minus? Apanya? Sekarang ini kacamata plus atau minus? Plus ya. Oke, artinya dalam untuk bukan saya aja. Tidak, saya mau membandingkan kalau Aib itu kan dia tidak pakai kacamata. Artinya dia bisa. Dia lebih terang dari saya. Masih muda. Saya 67 tahun. Oke. Jadi udah terjawab semua. Faktanya itu tidak 100 meter. Jarak 6 meter tentu jawabannya berbeda. Ternyata apalagi mereka kenal. Kenal kan, nggak usah deh. Kalau kita udah kenal misalnya Pak Asmi jalan, nggak usah lihat mukanya Pak Asmi, jalannya aja saya udah bisa tahu. Oh ini Pak Asmi. Oke. Ini Pak Doni yang ganteng itu. Amin. Gitu. Baik. Jadi kita nggak bisa, dan mereka bergaul ini warungnya deket-deketan. Iya. Nah itu ya, ditanya itu kacamatanya plus apa minus. Jadi itu ya, apa yang disampaikan tadi sebenarnya itu adalah hasil dari apa investigasi lah yang dilakukan beliau begitu kan. Yang dimana tadi juga disentil juga sama Abang Doni yang mengatakan jarak 6 meter saling kejar-kejaran tuh ya. Kan jaraknya katanya 6 meter ya, jalan 6 meter katanya kan, 6 meter tuh kejar-kejaran di situ katanya ya. Tapi yang menarik si Meton ya, siapa yang bilang tadi 100 meter ini mungkin penyampaian dari Ale ya, gitu dia ngomong ya. Kita kan bantah si Meton ya. Ini pernyataannya Aib, bukan dari orang yang menyatakan, orang lain ya yang menyatakan bahwa jarak 100 meter itu, tapi dari Aib sendiri begitu ya. Itu dari Aib sendiri. Nah, kalau kesaksiannya si Aib sama si itu sekarang nenek ngeyel itu sekarang berbeda.
Lah, berarti apa yang sekarang dituduhkan ke 8 batal semua begitu. Karena kesaksian antara pengacara sama ini si Aib sekarang kok berbeda gitu. Ya, dimana pernah Aib mengatakan bahwa itu jarak 100 meter, ini dia 100 meter. Mas Aib kan mengatakan kejadian ini di malam hari, Mas. Kalau bicara soal jarak, Mas, jarak dari posisi Mas Aib dengan TKP ataupun lokasi kejadian, ini jaraknya berapa jauh, Mas Aib? Karena ada sekitaran 100 meteran. Tuh. Oke, bisa terlihat jelas gak Mas wajahnya? Wajah dari pelaku yang mengejar Vina dan Eki ini bisa terlihat jelas pada saat itu oleh Mas Aib? Oh, wajah dari pelaku-pelaku itu? Ya. Dia tidak begitu, tidak Tidak Oke, begitu Tapi yang jelas. jelas saya tahu lah. Nah, tidak begitu jelas katanya ya. Itu jarak 100 meter. Bu Elsa, Anda harus menonton video ini begitu. Ini Aib yang mengatakan bahwa itu jaraknya 100 meter. Aib yang mengatakan sekali lagi ya, bukan kita. Apalagi netizen, apalagi para ahli. Ya, si Aib yang mengatakan bahwa itu jarak 100 meter. Udahlah, Anda usah ngeyel, udah tua tuh ya. Jangan sampai nanti statement yang Anda sampaikan sekarang ini menjadi salah satu yang bahan rujakan para netizen juga nanti ya. Dan yang menarik sih Meton, yuk kita saksikan kesaksiannya si Aib katanya. Karena kemarin kita tahu sendiri bahwa saksi yang akan dihadirkan katanya 3 orang tuh ya. Ada si Dede, ada si Aib, dan ada si Liga Akbar. Tapi si Dede sama Liga Akbar tuh sudah mengakui bahwa semua itu adalah atas arahan dari si Ibtu R begitu ya. Tinggal si Aib ya, si ya, yang masih kekeh gitu ya. Mudah-mudahan selamat lah. Jadi coba kita analisa teman-teman ya kesaksian si sebelumnya ya. Ini dia videonya. Posisi Pak Aib sendiri sebagai apa sih? Sebagai saksi. Saksi ya? Iya. Kalau kejadian itu sebenarnya yang Pak Aib tahu itu seperti apa sih? Yang kejadian itu kebetulan waktu itu saya lagi di warung, saya lagi di warung. Terus ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan ITC itu lewat, terus langsung dilempari batu. Tuh di situ dilempari batu, terus dikejar-kejar tuh. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya udah langsung pulang aja gitu. Posisinya waktu itu Pak Aib di rumah atau di apa? Di warung. Di warung. Iya, lagi di warung. Itu berapa orang yang terlibat waktu melemparnya atau korban itu berapa orang ya? Kalau bicara kita melempar, saya kurang tahu ya. Masalahnya di situ juga anak-anak ya ada sekitaran 8 orangan lah di situ banyak. Cuman yang memepet itu ada 4 motor. 4 motor. Iya. Bang, berarti kan sempat juga beredar tuh katanya korban ini kecelakaan ya. Itu bener nggak? Enggak. Emang itu yang abang cerita? Iya, emang itu yang saya lihat. Nah, itu agak janggal ya keterangannya si begitu semeton ya dalam keterangan ini, di mana disampaikan bahwa waktu tuh main lempar-lempar tuh dia karena takut ya, dia pulang ya, karena dia pulang begitu. Tapi besoknya setelah ada kejadian itu disampaikan lagi tuh ya bahwa itu pembunuhan katanya ya. Jadi gimana ceritanya sekarang kita tidak di dalam TKP, apakah itu kecelakaan atau pembunuhan ya, tapi kan kita tidak melihat begitu. Oke lah, sekarang ini kasus pembunuhan sekali lagi ya. Ini mengacu dari kesaksiannya si begitu ya. Memang si ini melihat tuh ada kejar-kejar ekstasi misalnya ya di malam itu gitu ya. Tapi dia kan pulang. Memang anak-anak itu kan nongkrong di situ. Misalnya ini misal ya, berandai-andai loh ya. Terus gimana kita ambil kesimpulan bahwa sebelumnya kita melihat memang ini ada kejar-kejaran, terus di samping itu juga ada anak yang nongkrong. Apakah kita punya kesimpulan sendiri bahwa setelah kejadian pembunuhan itu bahwa yang melakukan itu adalah si 8 orang ini? Padahal sebelumnya kita lihat tuh ada yang ngejar, tuh ada kejar-kejaran. Nggak masuk logika begitu kan? Tapi memang harus kita rujak sih ya ini ya. Kita lanjutin videonya. Hubungan abang dengan para pelaku atau yang terlibat dengan kasus Vina ini sebatas apa sih? Nggak ada sebatas teman, nggak ada. Emang saya tahu aja itu anak-anak sering nongkrong di sana di depan bengkel saya. Oh, emang ada tongkrongan? Iya, di situ. Kan pas kejadian itu anak-anak lagi pada kumpul di situ. Tuh. Iya. Udah begitu saya tahu begitu, berhubung saya juga takut, akhirnya saya pulang.
Tapi ke bengkel. mau tahu emang ada 2 korban yang meninggal pada saat kejadian di Cirebon itu? Belum tahu. Tapi posisi si korban ini sama temennya juga atau dia sama satu motornya nggak? Yang saya lihat satu motor. Di motor aja. Tapi sama siapa korban ini nggak pernah ngelihat dia nongkrong juga di sini? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah tahu. Nggak pernah hadir di sidang juga. Waktu sebelumnya belum Pernah dipanggil sidang. belum pernah hadir saya. Saksi kok tidak Kalau sendiri dihadirkan. di Ya? Cirebon kerja atau gimana sih? Kerja Sebagai apa sih? di bengkel cuci mobil. Iya. Iya. Berapa lama sih? Sekitaran 5 tahun saya di situ. Jadi yang pas kejadian Dari itu berapa tahun kerja di 2011. Dari 2011. Kebetulan pas kejadian itu kan 2016. Pas kejadian itu 2016 itu nggak lama pas kejadian itu saya melapor gitu. Saya berhubung saya juga takut gitu kan sama pihak keluarga pelakunya gitu kan bahwa saya yang pelapornya gitu. Akhirnya saya memutuskan buat pulang. Maksud katanya kan ada yang Saka tuh ya, abang Iya. kenal kan muka-mukanya. Nah kalau Saka itu saya nggak tahu ya. Masalahnya pas waktu penangkapan itu Saka itu nggak ada. Terus juga pas waktu kejadian juga itu saya kurang begitu jelas tuh Saka itu. Pas penangkapan juga nggak ada itu Saka. Oh, berarti pas penangkapan itu abang tahu gitu? Pas kejadian penangkapannya itu abang tahu ada yang ditangkap gitu di Cirebon itu? Tahu. Ditangkapnya di mana? Di dekat bengkel atau? Iya di depan bengkel saya di tempat tongkrongan itu di tongkrongan itu. Oh, berarti ditangkapnya di depan bengkel Bang Aib gitu? Iya. Tongkrongannya ya? Tongkrongannya. Aib terakhir nih, waktu kejadian persis nggak melihat kondisi korban ini seperti apa sih? Sempat ngelihat nggak? Enggak pernah saya nggak ngelihat Nggak ngelihat, cuman pas kejadian. tahu Iya gimana? korban seperti lihat apa kejadian. saya nggak pernah ngelihat. Tidak melihat. Tahu ada korban gitu? Iya tahu ada korban itu setelah berapa hari kejadian. Oh besoknya. Oh besoknya. Iya besoknya. Jadi pas malam itu lihat besoknya terjadi Iya. kasusnya gitu Iya. Bang, tadi yang tadi Kebetulan kan waktu itu ada Bapak almarhum Eki menanyakan pada saya gitu. Dia menanyakan apakah kamu tahu semalam ada kejadian ribut-ribut di sini. Saya spontan aja saya langsung bilang iya saya tahu Pak. Iya saya tahu. Terus kamu tahu pelaku-pelakunya? Ya saya tahu Pak. Biasa nongkrong di mana? Itu Pak di depan. Kan? Saya begitu. Saya Tuh. cerita sama Bapak almarhum itu. Itu kan katanya langsung disebut pelaku begitu. Karena kita ini dari keterangannya dia sendiri ini dibantah sendiri juga mengatakan bahwa sebelumnya itu kan memang dia lihat tuh kejar-kejaran, ya. Kejar-kejaran tuh. Karena kejar-kejaran dia pulang, ya. Setelah dia pulang ini besoknya dia dapat informasi kalau ada kejadian itu, ya. Ditanyalah langsung disebut orang sebagai pelaku. Nggak, memang masuk juga apa yang disampaikan oleh Dede. Memang ini anak ini hatinya memang nggak ada hati mungkin ya. Mengatakan langsung orang bahwa itu adalah pelakunya begitu. Waktu ditanya sama si Ibtu R, ya. Ini memang anak ini udah nggak jelas gini nih. Perlu memang, yuk warga Cirebon yuk cari. Kita lanjutin. almarhum korban Iya. Kebetulan biasa nongkrong di depan katanya gitu. Udah begitu dia langsung kasih nomor HP saya. Langsung dia bilang nanti kabarin saya ya kalau anak-anaknya pada nongkrong. Iya Pak. Hari itu juga pukul sore sekitaran jam 5 itu saya langsung kabarin Om Rudi. Udah lama ditangkap gitu ya? Iya. Berarti mereka ini anggota geng motor benar Bang? Nah kalau masalah bicara anggota geng motor itu kurang tahu juga ya Pak. Kurang tahu juga ya katanya tuh, ya kurang tahu juga. Tapi langsung menyebut orang bahwa itu adalah pelakunya. Betul nih anak memang nggak ada otak, nggak ada hati memang ya. Yuk warga Cirebon yuk, lumayan nih. Jadi gimana kita lanjutin kesaksian dari Liga Akbar nanti sebentar ya mengenai kasus ini gitu, karena disebut juga bahwa Liga Akbar juga memberi kesaksian yang katanya diarahkan oleh si Onono gitu kan. Ini dia videonya. Kembali di Newsroom, pemirsa, dalam program Rakyat Bersuara kemarin bersama Aiman Wicaksono, salah satu saksi Liga Akbar juga mengaku memberikan kesaksian pada 2016 atas arahan oknum polisi. Padahal saat itu Liga Akbar tidak berada di lokasi kejadian. Saya mau tanya dulu, Liga keberatan nggak kalau maskernya dibuka? Pakai ini?
Boleh kalau gitu. Baik, ini pertama kali Liga membuka masker ya. Baik. Belum pernah Liga membuka masker seperti ini eksklusif ya. Liga boleh di dekat. Kenapa Liga kemarin-kemarin nggak pernah mau membuka maskernya? Lebih dekat lagi boleh. Karena saya menjaga diri saya juga, Pak. Menjaga diri Liga. Kenapa? Karena kan banyak yang bilang saya saksi kunci. Jadi pada waktu itu Liga Akbar menyampaikan bahwa Vina dan Eki dipukuli, dianiaya, dilempari batu, betul ya? Di kesaksian pengadilan waktu itu. Betul. Sebenarnya Liga tidak melihat itu. Tidak, Pak. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Tidak. Lalu kenapa? Mohon maaf didekatkan lagi. Lalu kenapa pada waktu kesaksian di pengadilan berbeda? Saya bingung waktu itu, Pak. Saya mau bilang sama siapa? Karena nggak ada yang percaya. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Pak Rudiana, Pak. Pak Rudiana? Oke. Dari mana kemudian Pak Rudiana tahu kalau Liga mengetahui kejadian di TKP tersebut? Sampai sekarang saya belum tahu. Betul, belum tahu. Pada waktu itu kan Pak Rudiana minta Liga. Iya. Betul ya? Pada waktu itu kenapa Liga mau? Karena dimintai keterangan soal almarhum Vina dan Eki yang dipakai. Dari helm, keadaan motor, itu saja awalnya yang diminta. Nah itu sebetulnya kesaksiannya si sudah kita bantah semua gitu kan. Yang jadi pertanyaan juga dan sampai sekarang memang belum terjawab sebetulnya. Sebenarnya si ini siapa begitu ya, sehingga begitu sulit diungkap, begitu sulit ditangkap, begitu sulit dimintain keterangan ya. Ini mengalahkan mungkin orang-orang yang punya kasus yang lebih besar dan terkenal juga. Ini kayaknya sih semua kalah gitu dengan statusnya si begitu kan. Karena kita tahu sendiri bahwa sampai dengan detik ini proses persidangan berlangsung. Ini anak ini tidak pernah diminta keterangan begitu. Ya, ini menjadi tanda tanya besar juga. Tapi sih saya dan ini mungkin harapan netizen juga. Mudah-mudahan masih hidup begitu ya. Mudah-mudahan masih selamat lah begitu ya. Karena kayaknya sih masa iya warga Cirebon tidak panas melihat anak-anak kayak gini kan, dengan kondisi-kondisi kayak gini begitu ya. Ini udah nggak jelas, kesaksiannya udah nggak jelas gitu, apalagi diperkuat lagi, lebih konyol lagi dengan keterangan si Ibu Elsa begitu kan, yang membuat kita semakin tertawa ini ya, semakin tertawa juga kualitasnya. Dan sempat juga wanita wari juga sebetulnya kalau memang itu tidak benar, yo hadir di persidangan memberikan kesaksian kalau memang itu semua tidak benar, kan sesimpel itu sebenarnya. Tapi ya kita sih dengan tidak hadirnya sekarang itu sudah jelas bahwa apa yang menjadi tuduhan masyarakat terhadap itu memang benar itu adanya ya. Jangan lupa juga ya, ingat keterangan disampaikan oleh Bang Hotman dulu ya, waktu Bang Hotman mengajak itu si Ibtuar ini untuk ketemu ya. Syarat yang diberikan untuk bisa ketemu sama Bang Hotman dulu adalah mengatakan bahwa si Peggy si tukang bangunan itu adalah pelakunya. Dari situ saja sudah jelas sebetulnya. Jadi seperti seperti yang dikatakan oleh Kang Deddy ya. Jadi kau yang memulai ya, kau juga yang harus mengakhiri ya. Jadi segitu aja teman-teman ya. Di akhir video selalu cukup pesan, jangan cepat tempatkan hoax, selalu jaga persatuan, kesatuan serta persaudaraan kita. Dan jangan nakal juga ya, karena sedikit nakal nanti bisa berakibat fatal. Jadi segitu saja video teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.